Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, khususnya generasi Z yang Allah siapkan menjadi pemimpin masa depan. Bayangkan, dunia kerja 10 tahun dari sekarang bukan lagi tentang seragam kantor dan jam 9 sampai jam 5. Kita akan memasuki era ekonomi gig, kecerdasan buatan, mata uang kripto, dan investasi digital yang bergerak dalam hitungan detik. Lalu, siapakah kita secara mental, profesional, dan yang paling penting secara spiritual? Mari berdialog tentang fikih ekonomi, digital, dan masa depan pekerjaan, bagaimana menjadi muslim yang tidak hanya melek teknologi, akan tapi juga melek hukum Allah di tengah perubahan yang begitu cepat. Pertama, memahami fikih muamalah kontemporer. Saat melihat grafik kripto naik dan turun atau ditawari investasi dengan iming-iming untung besar, pertanyaan pertama, Muslim sejati adalah halal atau haram. Namun fikih muamalah tidak sederhana membaca tabel hukum di Google. Jika hanya menghafal kripto haram tanpa memahami ilat atau alasan di balik hukum, kita akan tersesat. Ketika muncul instrumen baru, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara kedua perkara syubhat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital, perkara syubhat bermunculan setiap hari. Kita perlu memahami prinsip dasar gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, dan riba. Pemahaman ini kita bisa menganalisis sendiri apakah transaksi kita mengandung unsur-unsur tersebut. Bekal pertama adalah menjadi muslim yang mutafaqih, memahami ilmu secara mendalam. Yang kedua, etika profesi dalam Islam. Di era ekonomi gig, kita akan menjadi brand sendiri, content creator, freelancer, dropshipper. Ujian terbesar ada pada integritas, mudah menerima endorse, produk asal bayaran besar, tapi ingat firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata-kata kita di media sosial akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang bekerja dan mengerjakannya dengan itqan atau profesional dan sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Kejujuran dan transparansi adalah modal utama keberkahan, lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Ketiga, kemandirian ekonomi. Kita generasi yang harus mandiri. Tidak bisa lagi mengandalkan menjadi pegawai sampai pensiun. Semangat kewirausahaan dalam Islam sangat relevan. Nabi Muhammad SAW adalah pengusaha sukses bergelar Al-Amin, dan Siti Khadijah juga pengusaha besar. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah di bumi, carilah karunia Allah. Perintah ini adalah panggilan untuk produktif, kreatif, dan inovatif. Dengan usaha sendiri sekecil apapun, kita ciptakan ekosistem yang lebih islami, menerapkan bagi hasil, memastikan rantai pasok halal, dan membayar karyawan dengan adil sebelum keringat mereka kering. Sahabatku, kita akan memasuki dunia yang belum pernah dimasuki generasi sebelumnya. Namun, Allah tidak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Jadilah muslim yang paham fikih agar tidak tersesat di rimba transaksi digital. Jadilah profesional berintegritas agar karya menjadi amal jariah. Jadilah pribadi mandiri agar bisa memberi, bukan hanya menerima. Mari berdoa, ya Allah, berkahi usaha kami, mudahkan jalan mencari rezeki halal, dan jadikan kami generasi yang kaya materi serta keberkahan. Karena kesuksesan sejati bukan dari saldo rekening, melainkan seberapa besar manfaat kita bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.